Semangat pagi Indonesia Raya. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika tim. Tim terbentuk baik secara informal maupun formal. Baik formal maupun informal, selalu ada dinamika di antara anggota-anggota tim. Terjadilah dinamika di dalam tim yang bersangkutan. Bagaimana dinamika itu bisa terjadi? Sebelumnya kita coba bahas tentang apa saja yang disebut tim. Tim adalah grup atau kelompok terdiri dari 2 atau lebih orang. Dia terbentuk, tim tersebut adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Adanya interdependensi, interaksi antara satu anggota dan anggota yang lain secara saling mempengaruhi. Mereka membina hubungan yang muncul saling menguntungkan. Di antara mereka berpersepsi bahwa dengan terbentuknya tim tersebut, maka entitas sosial itu mulai terbentuk. Ada berbagai tipe tim, yaitu tim secara departemental, tim produksi, tim yang ada pemimpinnya tentu. Kemudian tim yang self-directed, tim advisory, task force atau project team, skunk works, a team, virtual team, dan communities of practice. Mungkin dari judulnya Anda semua sudah paham, kecuali skunk works ini ya. Skunk works sebenarnya task force, mirip dengan task force atau project team. Kalau project atau task force team adalah tim yang dibentuk untuk mengerjakan sebuah project di dalam struktur tertentu. Sedangkan skunk works adalah task force untuk mengerjakan apapun yang dibentuk biasanya oleh si top of leader dari organisasi. Biasanya si pengusaha itu sendiri membentuk tim khusus. Misalnya presiden memiliki staf khusus yang tidak struktur langsung ke di bawah pimpinan presiden. Secara informal, grup bisa terbentuk karena tadi tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari para membersnya. Alasan mengapa kelompok atau tim informal itu ada, karena dorongan keterkaitan di antara anggota tim itu sendiri merupakan identitas sosial untuk tadi diulangi memenuhi tujuan dari seluruh anggota tim dan juga mensupport, mendukung secara emosional. Jadi ketika saya minta membuat kelompok, tentu lebih dari 1 orang kan, dan saya tidak menentukan Anda berkelompok dengan siapa, Anda mencari sendiri kelompok itu karena merasa bonding dengan bersangkutan, karena merasa identitas sosialnya terwakili, karena merasa dengan mencari kelompok sendiri, maka tujuan pembentukan kelompok akan tercapai dan bisa mendukung, saling mendukung secara emosional. Apa untung ruginya dari sebuah tim? Keuntungannya adalah bisa membuat sebuah jasa, produk, pengambilan keputusan atas produk itu menjadi lebih baik karena lebih banyak ide. Ada sharing informasi yang lebih baik. Ada engagement, ada keterikatan motivasi di antara anggota tim. Misalnya tim di sebuah perusahaan ya, di antara karyawan. Karena tadi memenuhi dorongan dari ikatan, lebih ingin saling berdekatan, dan memiliki perbandingan ya, di antara satu dengan
anggota yang lainnya. Kekurangannya dari sebuah tim adalah apa? Ketika pekerjaan itu bisa dikerjakan lebih cepat oleh individual, maka secara tim ternyata akan lebih lamban. Kehilangan waktu, ada biaya yang keluar ketika proses karena harus menyamakan pandangan, kemudian berdiskusi, tentu ada waktu, biaya, tenaga yang loss, ya, ada kehilangan apabila tim itu tidak efektif. Kemudian terjadi social loving. Apa itu? Yaitu kemalasan, ya, dari kemalasan sosial. Udah orang kita banyakkan ini, gitu ya, nggak bagus ya bersama-sama, bagus ya syukur. Nah, kadang-kadang kita membentuk tim itu bukan saling memperkuat, tapi malah saling membuat pekerjaan jadi ditunda, entar saja, sehingga kurang kebutuhan untuk pencapaian target yang lebih tinggi. Social loving. Bagaimana meminimize terjadinya social loving? Buatlah lebih nyata pencapaian prestasi secara individual tim. Bikin tim yang lebih kecil, misalnya ada berkelompok 5-8 orang, maka coba bikin 2-2 orang, gitu ya, 2 atau 3 orang. Nah, masing-masing grup lebih kecil tadi, Anda bagi tugas yang bebannya yang seimbang, tugas lebih khusus, dan terukur masing-masing prestasi individunya. Kemudian tidak cukup hanya dengan bagaimana mengukur kinerjanya, tapi juga bagaimana meningkatkan dari motivasi setiap karyawan atau setiap anggota tim. Jobnya di-enrich, diperkaya, jadi misalnya bukan hanya mengambil gambar saja, tapi juga menjadi reporter, ya, reporter dan kameraman, itu 1 orang, yang kedua orang itu enrich, ya, diperkaya. Atau pilih saja anggota itu yang memang orang karyawan yang sudah termotivasi dengan sendirinya. Dalam manajemen dikenal yang namanya efektivitas. Tim juga demikian. Bagaimana model sebuah tim yang efektif. Tim akan efektif, di gambar kanan nampak ketika tugasnya terpenuhi, ketika kebutuhan member itu terpenuhi sehingga para member itu puas. Lalu survival tim yang bisa di-maintain, bisa dijaga, tingkat kejuangan dari tim itu dijaga. Itulah tim yang efektif. Tergantung dari apa desain dan proses dari tim yang bersangkutan. Bagaimana desainnya? Apakah tim dibentuk karena karakteristik tugasnya, terkait dengan ukuran kecil banyaknya anggota, atau komposisi. Jadi komposisi apakah kesamaan kemampuan anggota, atau justru malah diverifikasi keberbedaan dari kemampuan kapasitas satu dengan yang lain anggota. Kemudian efektivitas tim juga tergantung dari proses pembentukan tim. Bagaimana tim dikembangkan, norma-norma yang disepakati oleh semua anggota dalam tim, bagaimana kekompakan dan trust yang terbentuk di antara para anggota tim. Nah, efektivitas tim akan tercapai ketika desainnya dan prosesnya itu sesuai dengan apa yang dituju dari tim yang bersangkutan. Bagaimana kita membuat tim itu bersemangat? Di lingkungan yang seperti apa tim itu akan berkembang? Ada beberapa, ada 5 poin, yaitu sistem reward-nya. Siapa lebih bekerja keras, dia akan mendapatkan reward lebih baik.
bagaimana sistem komunikasinya antara satu anggota lain, tim satu dan tim lain, bagaimana struktur keorganisasiannya, bagaimana kepemimpinan organisasional di mana tim itu berada, dan bagaimana pembagian space secara fisik. Ya. Jadi jangan sampai ada tim yang kecil diberikan ruangan yang besar, sementara tim yang anggota lebih banyak, ruangannya diberi lebih kecil. Ya. Lingkungan berpengaruh. Efektivitas tim juga tergantung dari bagaimana tingkat dari ketergantungan anggota menjalankan tugas. Ada 3, yaitu ketika ketergantungan itu tinggi, reciprocal, satu anggota dan anggota lain saling bergantung satu dengan lain. Ketika itu rendah ketergantungannya, maka pool, terkumpul. Jadi semua sumber daya tim terkumpul dan bisa digunakan oleh anggota secara serempak. Di antara reciprocal, ketergantungan tinggi dan ketergantungan rendah pun ada sequential. Jadi tim itu bekerja ketika ada sequence saja serial. Si C bisa bekerja ketika B telah selesai mengerjakan bagiannya. Demikian pula B. Selesai mengerjakannya, dia bisa mengerjakannya ketika A sudah selesai mengerjakannya. Dia tidak bisa serempak, ya, dia serial. Bagaimana ukuran tim itu mempengaruhi efektivitas kerja tim. Makin kecil tim, dia akan lebih baik. Karena apa? Cost, biaya, waktu, tenaga yang terbuang untuk berkomunikasi akan lebih sedikit. Juga kebutuhan akan keterlibatan. Jadi ketika pelibatan anggota itu tinggi, itu akan efektif ketika jumlah anggota dalam tim tersebut itu kecil. But team must be large enough to accomplish tasks. Jadi tim kecil saja mungkin lebih baik, tapi tergantung dari volume tugas, beban tugas kerja yang dibebankan oleh tim tersebut. Bila mana bebannya tinggi dan timnya terlalu kecil, tentu dia tidak akan efektif. Jadi seberapa kecil atau besar, kesesuaian dengan beban tugas kepada tim yang bersangkutan. Bagaimana komposisi anggota-anggota tim? Tim efektif must be willing and able to work on the team. Jadi effective team members, anggota-anggota tim efektif harus saling mengisi. Satu anggota dengan anggota lain bisa saling mengisi ketika para anggota memiliki kompetensi yang spesifik. Yaitu ada 5Cs, 5C kompetensi yang harus dimiliki anggota tim. Saya tidak mengatakan urutannya, tapi ada 5 team member competencies, yaitu dimulai dari yang atas, cooperating, kemampuan untuk bercooperating, bekerjasama, coordinating, kemampuan untuk berkoordinasi, kompetensi, ya, kompetensi berkomunikasi, kompetensi untuk memberikan empati, memberikan kenyamanan pada anggota yang lain, dan bagaimana kompetensi itu dibutuhkan ketika menghadapi atau memecahkan sebuah konflik, sebuah permasalahan. Anggota tim memiliki kompetensi cooperating, coordinating, communicating, comforting, dan conflict resolving, itu akan membuat tim semakin efektif. Bagaimana sekarang komposisi dari para anggota tim? Diversity, keberbedaan. Jadi berbeda karena pengetahuannya, berbeda keterampilannya, berbeda perspektifnya, nilainya, berbeda minatnya, berbeda perhatiannya, maka ketika keberbedaan itu tinggi, bisa dilihat sebagai sebuah keuntungan tim. Nah, apa saja? Dia akan lebih baik
berbeda tinggi ketika menghadapi problem yang kompleks, problem yang sulit, maka anggota yang berbeda akan memiliki perbedaan pandangan, itu menguntungkan. Ya. Memiliki base ilmu yang luas, karena ilmu satu anggota lain saling melengkapi. Ya. Kemudian juga bisa jadi setiap tim itu mewakili representasi yang lebih baik dari siapa yang diwakilinya. Namun ada juga diversity, keberbedaan yang tinggi akan mendatangkan disadvantages, kerugian ketika harus berunding, itu masing-masing punya pendapat yang berbeda, ketika gap-nya tinggi tentu akan mempersulit. Ada banyak risiko untuk timbul konflik. Next, bagaimana tim itu bisa terbentuk dan berkembang untuk dia perform, berprestasi, mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Pertama kali ketika Anda semua membentuk tim, tidak saling mengenal, maka masuk ke stage, ke tahap forming, pembentukan tim, saling mengenal, saling tahu baik-baik situasinya, nyaman, ya. Nah, ketika pekerjaan dimulai, maka terjadi storming, terjadilah mungkin mulai dari perbedaan pendapat sampai perselisihan. Karena apa? Ketika membagi tugas pertama kali, tidak saling paham siapa lebih kompeten di mana, sehingga pembagian tugas bisa jadi salah penempatan, ya, storming. Ketika tahap storming bisa dilewati, maka masuk ke norming, pembentukan norma-norma. Oh, saya tahu bekerja di tim ini ternyata memang harus prosedural, memang harus mengikuti aturan, memang harus mendengarkan yang lain dulu, baru saya bicara, norma-norma mulai terbentuk. Atau sebaliknya, bekerja tim ini efektif ketika justru perdebatan itu tinggi sekali, ya. Tiap tim normanya berbeda. Ketika norma itu tercapai konsensus, kesepakatan, maka tim tersebut bisa bekerja dengan perform, dengan mencapai prestasinya. Pada tahap pekerjaan pertama, ketika pekerjaan itu ditambah lebih berat, lebih sulit, lebih banyak, lebih luas, maka adjourning, masuk ke tahap forming lagi, karena beda pekerjaan, beda wilayah, mungkin juga beda anggotanya, berkurang, bertambah, maka mulai lagi tahap forming lagi, storming lagi, norming, sampai ke bisa perform. Ya. Kalau dilihat dari garis-garis yang putus-putus turun, maka belum tentu forming naik storming bisa langsung ke norming, ya. Tapi ternyata ketika sampai storming bisa turun, atau sampai ke tahap norming turun lagi langsung ke forming awal. Nah, itulah yang dinamakan sesuai dengan topik kita, dinamika dalam sebuah tim, dinamika pengembangan sebuah tim. Ya. Nah, ketika dinamika itu terjadi, maka Anda sering dengar yang namanya team building, membangun sebuah tim yang perform, yang bisa perform. Di mana tipe-tipe team building, clarify team's performance goals, improve team solving skills, improve role definitions, improve relations. Jadi tim building, pengembangan tim, pembentukan tim, itu akan membuat tujuan tim lebih jelas, kemampuan problem solving tim berkembang, definisi peran, pembagian tugas lebih berkembang, lebih jelas, hubungan antar anggota juga akan lebih baik. Nah, tercapailah apa yang namanya team cohesion, kekompakan tim, tingkat dari apa? Cohesion adalah tingkat saling tarik menarik, ya. Saya merasa nyaman, tertarik
dengan para anggota di sini ketika saya berada bersama dengan mereka. Kekompakannya makin tinggi, ya, saling membutuhkan, ada daya tarik, ada gaya tarik, ya, baik secara kognitif maupun proses emosional, jadi secara pengetahuan maupun emosi. Mungkin keterampilan standar, tapi ketika emosi, proses emosi itu tinggi, saling berdekatan, ternyata itu membantu efektivitas sebuah tim. Baik, next. Pengaruh-pengaruh terbentuknya kekompakan tim karena kesamaan member, karena ukuran tim, ya, dari small teams tend to be more cohesive. Ya. Tim lebih kecil tentu lebih kompak. Bayangkan ketika timnya 5 bandingkan ketika timnya 20 orang, 30 orang, 100 orang satu tim. Satu orang duduk di sini dengan orang yang ke 100 jauh, gimana bisa kompak. Jadi, ukuran tim lebih kecil akan lebih kompak. Kemudian interaksi antar anggota, ya, karena ada interaksi yang reguler, interaksi yang bisa diprediksi, kekompakan itu akan lebih terbentuk dengan mudah. 3 hal lain adalah apa ketika kekompakan tim itu dipengaruhi oleh bagaimana tim bersama-sama itu menghadapi kesulitan. Berikutnya, bagaimana kebutuhan akan sukses yang diinginkan oleh semua anggota tim. Dan tantangan-tantangan yang ada di luar dari tim. Tantangan yang harus dihadapi oleh tim yang bersangkutan. Apa saja outcome dari sebuah tim yang kompak? Anggotanya akan lebih termotivasi, sharing informasinya akan lebih lancar, bonding, keterikatan interpersonal lebih kuat, pemecahan konfliknya akan lebih efektif, dan hubungan pribadinya akan lebih baik. Ketika tim itu kompak, ya, kita lihat matriks berikutnya, tim norms support company goals, norma tim yang mendukung tujuan dari perusahaan itu tinggi, dan ketika mereka kompak, maka high task performance tim itu akan mencapai prestasi yang tinggi. Tapi ketika dia hanya kompak saja, tapi norma tim itu tidak sama, tidak selaras dengan tujuan perusahaan, maka kinerjanya akan lebih rendah. Sebaliknya ketika kekompakan tim rendah, tapi normanya sama dengan norma tim sama dengan norma atau tujuan perusahaan, prestasinya akan moderate, ya, sedang-sedang saja. Nah, yang paling rendah ketika kekompakannya rendah, norma timnya tidak sama dengan, tidak selaras dengan tujuan dari perusahaan. Nah, terakhir, ketika dinamika tim tersebut terbentuk, maka terbentuk pula, meningkat pula trust di antara anggota tim, ya, saling percaya, saling berharap yang sama, positif. Jadi satu orang anggota terhadap anggota yang lain. 3 level trust, yaitu yang paling rendah, calculus-based trust, trust yang saling berhitung, hitung-hitungan. Ya. Knowledge-based trust, saya percaya karena secara ilmiah, secara akal sehat, masuk akal nih kalau ini saya kerjakan, trust. Nah, paling tinggi trust-nya ketika identification based trust-nya itu terbentuk berdasarkan karena identifikasi, karena kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, kesamaan keterampilan, ya,
kesamaan tujuan, maka trust-nya akan yang paling tinggi. Tambahannya adalah ketika situasi seperti sekarang ini, bagaimana tim terbentuk tapi tidak pernah bertemu, maka teknologi informasi, teknologi komputer akan membantu pembentukan tim virtual. Tim terbentuk karena teknologi informasi, karena bekerjanya berdasarkan knowledge, berdasarkan ilmu, nggak harus bertemu di lapangan. Tim virtual akan sukses. Apa saja faktornya? Ketika anggota tim itu literate teknologi, ya, menguasai teknologi. Self leadership-nya tinggi, keterampilan. Self leadership skills-nya tinggi. Emotional intelligence-nya tinggi. Bagaimana tidak, ya, kalau jarang bertemu atau bahkan tidak bertemu karena jarak dan waktu berbeda-beda, tapi tim virtual itu bisa bekerja sama. Tidak lain karena bantuan teknologi, karena keterampilan tinggi, dan karena faktor emotional intelligence sampai ke tahap yang bisa memanage relationship dengan baik antara satu anggota dengan anggota lain. Baik, saya tutup sesi ini. Dinamika tim, misalnya bahan bisa Anda pelajari lebih detail dan lebih baik. Terima kasih.